Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam siraman rohani saat ini, di jam ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan Tuhan. Kiranya ini jadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu. Kami mohon belas kasih Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon kasih sayang Tuhan terus mengalir atas hidup kami. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami lalui, dan tetapkan kami untuk tetap beserta, berjalan, beriringan bersama dengan Engkau sendiri. Berkati hamba yang jauh daripada sempurna untuk menolong kami dalam renungan siang hari ini. Biarlah kebenaran ini jadi berkat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari seperti biasa langsung bersama saya kita akan membuka Alkitab kita di dalam Bilangan 13. Bilangan 13 ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita berhadapan dengan dunia yang menawarkan berbagai macam info, berita begitu cepat. Ada banyak berita-berita yang setiap hari kita dengar, kita baca. Bahkan tidak jarang kemudian kita tidak bisa lagi membedakan mana berita yang benar atau mana yang bukan. Maka kadang kemudian muncullah berita-berita palsu, berita-berita yang tidak sebenarnya, berita bohong, menyebar kemana-mana, dan banyak orang pada akhirnya terjebak. Yang tadinya belum tahu kalau berita ini hoax atau tidak, orang jadi percaya. Dan berapa banyak yang orang yang akhirnya, termasuk kita mungkin, bisa dalam tanda petik terkontaminasi, teracuni oleh berita-berita yang tidak benar itu. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata hari-hari ini kita diperhadapkan dengan orang itu dengan mudah, dengan gampang tidak hanya menyebarkan berita, tapi juga ketika berkata-kata, ketika mengetikkan segala sesuatu dengan jari-jarinya untuk sebuah komentar dan lain sebagainya, itu kadang pernyataan-pernyataannya bikin miris begitu ya. Dia tidak berpikir ketika kalimat itu dia lontarkan, bagaimana perasaan orang lain terhadap kalimat yang dia lontarkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata-kata atau setiap pernyataan yang keluar dari mulut kita itu sangat berpengaruh besar bagi orang lain, bagi juga orang-orang yang mendengarkan, dan juga kemudian tanpa kita sadari Bapak Ibu, kadang kata-kata itu bisa melekat dalam hati dan pikiran orang. Dan kemudian kalau orang tersebut menjadi pahit hati, kadang kita nggak tahu karena apa yang kita lakukan. Sementara ada orang yang kemudian merasa karena kalimat-kalimat itu melukai hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu dengan Kaleb. Waktu itu banyak dari beberapa orang yang diutus untuk mengintai, melihat tanah perjanjian. Semua orang kata-katanya negatif semuanya. Semuanya melemahkan iman semuanya. Semuanya kata-kata yang tidak membuat orang lain bisa bangkit semangatnya. Cuman Kaleb yang bilang di dalam ayat yang tadi kita baca, mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Hati bangsa itu udah kacau balau karena pernyataan beberapa orang yang datang sebelumnya. Sekian orang, 10-11 orang yang lain berkata, 10 orang yang lain berkata bahwa nggak bisa, ini tanahnya begini dan begitu. Dan kemudian orangnya gede-gede, kita nggak punya kekuatan, kita pasti kalah. Kalimat-kalimat yang negatif terus terlontar. Hanya ada Kaleb di situ yang berusaha menenteramkan hati bangsa itu. Kalimat yang keluar dari mulutnya bukan sama dengan orang-orang atau teman-teman yang diutus juga itu melihat tanah perjanjian itu, mengintai tanah perjanjian itu. Kaleb berbeda Bapak Ibu Saudara. Kaleb bilang bahwa tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Pernyataan Kaleb, pernyataan yang berbeda 180 derajat. Ketika yang lainnya merasa nggak mungkin, Kaleb berkata, kita pasti bisa, kita maju, kita akan mengalahkan mereka. Wow, ini sebuah teladan yang perlu kita hari-hari ini juga jadi teladan buat kita ya Bapak Ibu Saudara.
bahwa di tengah pernyataan-pernyataan negatif tentang segala sesuatu, mari Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang hadir seperti Kaleb. Kaleb tahu bahwa mungkin secara manusia teman-temannya yang lain yang sudah mengintai itu, dia melihatnya hanya secara jasmania, artinya melihat bahwa mereka orang yang besar, mereka punya kekuatan yang besar, kita nggak mungkin mampu. Tapi Kaleb melihatnya jauh lebih daripada hanya sekedar ukuran fisik seseorang. Kaleb melihat bahwa sekalipun di depan itu ada musuh yang besar, bukankah ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada semua musuh itu menyertai mereka? Itu yang membuat Kaleb berani berkata, bukan berarti Kaleb tidak realistis dengan keadaan, tapi karena Kaleb tahu imannya iman yang luar biasa sudah mengajarkan kepadanya bagaimana tangan Tuhan selama ini bekerja atas hidup nenek moyangnya, atas hidup bangsanya, atas perjalanan yang selama ini sudah ditempuh. Kaleb sudah melihat, mendengar bagaimana Tuhan yang ajaib itu sudah step demi step menuntun langkah daripada perjalanan bangsa itu. Masakan sekarang tinggal masuk, Tuhan tidak lakukan pembelaan dan hal yang sama? Ini yang membedakan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari seorang yang namanya Kaleb. Mari kita berusaha untuk tidak overthinking tentang segala sesuatu. Seringkali kita ini memikirkan sesuatu yang kejadiannya belum tentu seperti itu, tapi kita sudah diliputi was-was, diliputi kekhawatiran, diliputi jangan-jangan nanti saya tidak bisa, jangan-jangan nanti saya akan begini, jangan-jangan nanti saya akan begitu. Ketika hal-hal yang negatif terus kita masukkan dalam hati, dalam pikiran kita, cara kita bertindak dan lain sebagainya, maka selama itu pula Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa melihat ada penyertaan Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam seluruh apa yang sedang kita hadapi. Mari kita belajar seperti Kaleb. Di tengah banyaknya orang berkata nggak mungkin, Kaleb percaya bahwa Tuhan yang sama itu bisa memungkinkan segala sesuatu. Terlebih Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang nenek moyangnya dan juga bangsanya selama ini sembah adalah Tuhan yang sama yang sudah berjanji bahwa tanah itu akan jadi milik mereka. Maka kita belajar dari seorang Kaleb pada saat ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah perkatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk kepada diri sendiri sehingga mempengaruhi hati dan pikiran. Dan jangan pula mendengarkan setiap komentar atau setiap pernyataan atau setiap berita-berita yang bisa mendatangkan atau membuat kita lemah. Tapi mari kita bangun iman percaya kita bangun seluruh apa yang ada pada diri kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga itu bisa membuahkan hasil yang juga dalam hidup kita hal-hal yang baik pula. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita belajar dari Kaleb. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan Kaleb itu adalah sebuah inspirasi ya, keteladanan yang luar biasa. Di tengah banyaknya orang berkata tidak mungkin, di tengah banyaknya pernyataan negatif yang muncul, dia berani berdiri menjadi seorang yang berani berkata yang positif, berani berkata tentang sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, mari pada saat ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran ini. Kita bersyukur sekali lagi. Mari belajarlah dari Kaleb. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memimpin kami. Berkati kami Tuhan, berkati apa yang sudah kami kerjakan, berkati apa yang sudah kami dengar. Kiranya kebenaran ini boleh menolong kami. Biarlah hati pikiran kami tetap Engkau isi Tuhan, tetap Engkau akan memberikan kepada kami Tuhan kemampuan untuk melihat segala sesuatu adalah hal-hal yang baik saja. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan kebenaran ini lebih lanjut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.